Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dana Putri. Saya dari kelas P1 yang akan mengerjakan tugas bahasa Indonesia. Di sini saya punya dua buku, yaitu buku ke-1 saya adalah Dosa Kita Semua yang ditulis oleh Motigo Busi. Dan buku ini dicetak pada tahun 1986 dan disebarkan 2001. Sangat lama ya. Buku ini mengisahkan tentang keluarga yang dua keluarga. Jadi si suaminya itu bernama Wahab, dan si Wahab itu punya istri dua. Yang ke-1 mempunyai anak 1 dan yang kedua punya anak 2. Dan si istrinya yang kedua itu seperti kayak manipulatif, mungkin kayak play victim ke si Wahab ini karena mungkin dia menginginkan Wahab satu-satunya dan tidak mau menjadi istri kedua, jadi pengennya udah satu-satunya aja. Dan dia mengkomporkan ke istri ke-1-nya bahwa si Wahab ini sudah meninggalkan dia karena masalah yang dia hadapi dengan keluarganya dulu lah. Jadi intinya play victim aja si istri keduanya ini, kayak gak mau bersaing lah kepada istri ke-1-nya, menceritakan hal yang jelek tentang Wahab ini. Dan Wahab intinya dia meninggalkan dua-duanya, dan istri keduanya tuh kayak ngerasa menyesal dan kaget karena Wahab sudah meninggalkan dua istrinya itu. Dia menghilang lah gitu, intinya menghilang sementara karena mungkin terlalu pusing kali ya punya dua istri. Dan si istrinya tuh kayak panik lah intinya ke si Wahabnya kembali lagi. Dan intinya si buku ini tuh sangat rekomendasi banget buat yang sudah menikah. Dan menurut saya kalau menikah tuh harus siap semuanya, bukan cuma biaya saja. Dan ini pelajaran banget karena semua orang tuh pasti punya penyesalan, dosa atau yang lainnya lah mungkin. Pokoknya rekomendasi banget buku ini. Dan ini buku kedua saya. Buku kedua saya adalah Anak Kecil yang Kehilangan Pundaknya. Buku ini sebanyak 164, dan buku ini ditulis oleh Khairul Trian yang dicetak pada tahun 2023 dan disebarkan 2025. Buku ini menceritakan tentang anak zaman sekarang ya, yang sering curhat-curhat ke sosial media, karena buku ini menjelaskan tentang kayak anak broken home gitu. Dan sangatlah rekomendasi banget buat anak-anak yang zaman sekarang galaunya tuh pasti di sosmed. Dan ini menurut saya lebih ke bukan novel tapi kata-kata aja yang sangatlah bagus lah gitu ya. Di sini saya akan membacanya. Salah satunya ya yang menurut saya terkesan gitu. Dewasa menarik ya, anak kecil yang tempat bermain disuguhkan harapan-harapan yang harus diwujudkan walau sampai hampir mati. Anak kecil tadi tetap berani memilih hidup. Intinya menurut aku buku ini tuh lebih ke masa kecilnya kurang perhatian orang tua, karena orang tuanya yang sibuk mungkin kerjaannya. Karena menurut aku orang tua tuh anak tuh kayak gak mau cuma minta waktu aja, kayak tentang biaya pun
itu menurut saya mending kedua, dan yang ke satu itu anak tuh cuma butuh waktu aja, orang tua kayak pengen curhat atau apa gitu. Intinya rekomendasi banget lah buat kalian anak Gen Z ya. Pokoknya jangan lupa dibeli buku ini. Cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan tentang 2 buku ini. Pokoknya rekomendasi banget ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.